Perkenalkan, nama saya Safira Utama dari kelas MKU G518 dengan NPM 2404301037. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ETS Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menganalisis banner ini. Berikut adalah analisis kesalahan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia pada banner tersebut. Yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital yang berlebihan. Teks pada banner menggunakan huruf kapital seluruhannya. Untuk frasa dilarang keras memancing atau menjala dan dilarang memancing pada samping kanan. Penggunaan huruf kapital secara berlebihan tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kecuali pada konteks penulisan judul atau untuk menekankan sesuatu secara khusus. Huruf kapital sebaiknya hanya digunakan pada huruf pertama di awal kalimat, misalnya dilarang keras, memancing atau menjala, dan dilarang memancing. Yang kedua yaitu penggunaan kata keras dalam frasa dilarang keras, memancing atau menjala. Secara praktis, kata keras sebenarnya tidak perlu ditambahkan, karena kata dilarang sendiri sudah cukup tegas dan menyampaikan larangan dengan jelas. Frasa ini bisa disederhanakan menjadi dilarang memancing atau menjala tanpa kehilangan makna atau kekuatan larangan. Yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca. Pada teks tersebut tidak ada penggunaan tanda baca baik titik di akhir kalimat maupun tanda lainnya yang relevan. Misalnya koma atau garis miring untuk memperjelas makna. Tanda baca seperti titik digunakan untuk menandakan akhir kalimat atau pernyataan. Sebaiknya setiap kalimat diakhiri dengan titik agar sesuai dengan kaidah penulisan formal. Misalnya dilarang memancing atau menjala. Yang keempat yaitu gaya bahasa yang tidak konsisten. Frasa pada banner tersebut menggunakan beberapa variasi gaya bahasa dalam satu papan, yaitu dilarang keras, memancing atau menjala di bagian kiri dan dilarang memancing di bagian kanan. Perbedaan ini bisa menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Seharusnya gunakan gaya bahasa yang konsisten di seluruh banner. Jika ingin menggunakan gaya formal, semua kalimat larangan sebaiknya disusun dengan cara yang sama, seperti dilarang memancing dan menjala di area ini. Dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, banner akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan larangan dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar. Yang kedua, saya akan menganalisis banner ini. Yang pertama, penggunaan simbol dan dalam parkir dan melintas. Penggunaan simbol dan pada tulisan parkir dan melintas tidak sesuai dengan konvensi bahasa Indonesia ragam tulis yang formal. Simbol ini sering digunakan dalam ragam bahasa informal atau percakapan sehari-hari dan umumnya digunakan untuk mengikat kata dan dalam bahasa Inggris. Namun dalam konteks tulisan formal seperti pada spanduk atau banner yang memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan penting, terutama larangan, penggunaan simbol ini sebaiknya dihindari dan digantikan dengan kata dan, sehingga tulisannya menjadi dilarang parkir dan melintas. Penggunaan kata dan lebih sesuai dengan norma tulisan formal dalam bahasa Indonesia dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua yaitu penulisan di area proyek. Pada bagian di area proyek terdapat kesalahan dalam penggunaan huruf kapital pada kata di. Menurut domain umum ejaan bahasa Indonesia, di berfungsi sebagai kata depan, harus ditulis dengan huruf kecil. Kata di dalam konteks ini menunjukkan lokasi, yaitu area proyek, sehingga harus tulis dengan huruf kecil. Contoh yang benar yaitu di area proyek. Yang ketiga yaitu struktur dan penjelasan pesan. Kalimat dilarang parkir dan melintas di area proyek terdiri dari dua larangan yang terhubung, yaitu larangan parkir dan larangan melintas. Ini membuat baca dapat mengalami kebingungan karena tidak tahu fokus pada mananya yang berlaku. Untuk memperjelas pesan dan dipertimbangkan pemisahan dua larangan tersebut menjadi dua kalimat yang lebih spesifik, yaitu dilarang parkir di area proyek dan dilarang melintas di area proyek. Pemisahan ini membuat pesan lebih jelas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda mengenai di mana tepatnya larangan tersebut berlaku.
Yang keempat yaitu kesesuaian dengan bahasa formal secara keseluruhan. Kesan pada benar ini ditunjukkan untuk menyampaikan larangan yang biasanya disampaikan dalam bahasa formal. Penggunaan bahasa formal penting agar pesan tersebut dipandang serius dan tidak dianggap sebagai instruksi yang boleh diabaikan. Contoh perbaikan kalimat dengan bahasa formal yaitu dilarang parkir dan melintas di area proyek. Cara perhatikan keselamatan dan keamanan. Penambahan kata seperti harap dan keselamatan juga bisa memberikan kesan lebih profesional dan peduli terhadap pembaca, sambil tetap menyampaikan larangan dengan tegas. Dengan perbaikan tersebut, banner akan terlihat lebih profesional dan pesannya lebih mudah dipahami oleh sekitar. Yang ketiga, saya akan menganalisis ini. Kesalahan yang paling mendasar dalam tulisan tersebut, yang pertama adalah pemisahan kata kerja pasif di dengan kata larang, sehingga menjadi dilarang. Ini harus disebutkan menjadi dilarang. Kemudian kata jaga jarak pakai masker secara teknis benar, namun dari segi tata bahasa dan kejelasan pesan sebaiknya diberikan tanda baca. Kalimat ini terdiri dari dua instruksi berbeda, yaitu jaga jarak dan pakai masker. Secara tata bahasa, untuk memperjelas hubungan antara dua klausa tersebut, disarankan menggunakan tanda baca seperti tanda koma. Dengan demikian, kalimat akan menjadi lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Tulisan yang tepat adalah jaga jarak, pakai masker. Kemudian dari sudut pandang gaya bahasa, kalimat pada tulisan ini bersifat langsung dan padat. Meskipun demikian, penggunaan gaya bahasa yang lebih halus atau sopan juga bisa dipertimbangkan, terutama untuk menjaga kenyamanan pembaca, misalnya dengan menggunakan frasa mohon jaga jarak atau harap gunakan masker. Bisa menambah nuansa sopan dalam instruksi tanpa mengurangi makna yang disampaikan. Dengan perbaikan tersebut, himbauan akan lebih sesuai dengan kebijaksanaan tata bahasa dan standar penulisan bahasa Indonesia yang benar, serta lebih efektif dan dalam menyampaikan pesan kepada sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.